Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah menerapkan sikap taat dan tekun beribadah kepada Tuhan. Jadi pertama, menerapkan sikap taat dan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan berikut tujuannya adalah menjelaskan arti dari melayani. Jadi menjelaskan arti dari melayani. Jadi itu tujuan kedua pembelajaran kita pada hari ini. Dan berikut menerapkan perbuatan melayani Tuhan dan sesama. Jadi menerapkan melayani Tuhan dan sesama. Jadi melayani Tuhan itu harus dengan tulus hati, tanpa paksaan. Jadi kalau orang melayani Tuhan, melayani sesama, jangan karena terpaksa, jangan karena orang mau ingin ada balasan dari orang lain. Jadi orang melayani dengan ketulusan hati supaya orang diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana orang mau beribadah dengan sungguh-sungguh? Bagaimana contoh beribadah itu? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi orang di gereja jangan cuma bermain-main atau sementara ibadah cuma ada pegang-pegang apa? HP. Jadi pergi di rumah gereja beribadah kepada Tuhan, harus orang menghormati itu ibadah. Jangan sampai sana di ibadah cuma ada pegang-pegang HP. Itu beribadah kepada Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Orang menghormati itu Tuhan di dalam gereja, di persekutuan ibadah. Nah, sekarang contoh melayani orang tua di rumah seperti apa? Membantu orang tua itu tuh melayani. Melayani sesama bagaimana? Membantu sesama yang membutuhkan. Itu semua contoh-contoh melayani. Melayani sesama dan melayani Tuhan. Sekarang Ibu minta Mentari baca satu ayat. 1 Petrus 4 ayat 10. Nyaring. Layanilah seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pemulung yang mengasihi karunia Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi 1 Petrus 4 ayat 10. Di sana mau mengingatkan kita untuk melayani. Jadi melayani seorang akan yang lain. Ya, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Agama. Jadi sebelum belajar, Ibu panggil absen dulu ya. Bapak yang Ibu panggil harus
yang hadir. Alfius Kaligis. Hadir Ibu. Denyaring. Andika Poluan. Hadir Ibu. Bastian Somba. Hadir Ibu. Kristiano Luntunungu. Hadir Ibu. David. Hadir Ibu. Florence Boki. Hadir Ibu. Davina Boki. Hadir Ibu. Francisco Rompas. Hadir Ibu. Gabriel Umbo. Hadir Ibu. Gabriel Rory. Hadir Ibu. Lively Talis. Hadir Ibu. Matthew Umbo. Ada. Kinara Rusunungu. Hadir. Reina Namantia. Hadir. Kirai Tukiran. Hadir. Esther Hadir. Karigon. Siapa tuh? Natasha Yura. Itu siapa dah? Natasha. Itu apa tuh nama? Wanita, ya. Sekarang kita akan mulaikan dengan pelajaran agama. Tapi Ibu mau tunjuk sebelum mulai pelajaran, Kinara pimpin doa. Sebelum belajar, orang mau berdoa bersama-sama. Ini tangan ke atas. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi bersama-sama. Tangan ke atas, mengangkat tali bintang. Berdiri semua. Berdiri semua. Ya, mulai. Tangan ke atas, menggambar bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Dulu yang rapi, siap berdoa. Putar, 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 tangan diputar. Gulung, 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 tangan digulung. Ular melingkar di panggang udara. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kelingan sisi. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah jam pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir ini menjadi roh kami. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Kinara. Sekarang akan masuk untuk pelajaran hari ini. Tema ibadah dan pelayananku. Jadi ibadah dan pelayananku. Jadi ibadah dan pelayananku. Apa itu ibadah? Apa DP arti ibadah? Perhatikan ya, jangan lupa. Ibadah adalah, jadi perhatikan semua, ibadah adalah ungkapan cinta dan syukur kita kepada siapa? Tuhan, atau sikap hati kita
tentang ibadah. Sekarang melayani. Melayani adalah, jadi melayani adalah tindakan nyata membantu sesama manusia. Jadi arti melayani orang tindakan untuk apa ya? Untuk membantu orang lain, itu tuh melayani. Itu arti melayani atau wujud kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Contoh melayani seperti apa? Contoh melayani. Contoh melayani apa? Contoh melayani membantu sesama yang membutuhkan. Contoh melayani lagi di masyarakat, menjaga kebersihan, itu juga melayani. Membantu orang tua di rumah, itu tuh contoh-contoh melayani. Sekarang Ibu tanyakan, apa arti dari beribadah? Mentari bisa? Beribadah, pengertian ibadah adalah apa? Ibu baru terangkan. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atau sikap hati kita dalam tindakan sehari-hari. Seperti taat dan tekun, beribadah dan berdoa. Itu ibadah itu wujud atau tindakan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itu tuh ibadah. Contohnya seperti taat mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, rajin dan tekun berdoa. Itu contoh-contoh praktis dalam beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, itu juga ibadah. Sekarang Cesko, apa itu arti melayani? Ibu baru terangkan. Melayani adalah Berbagi sesama teman. itu DP contoh, DP arti melayani apa? Tindakan apa? Siapa tuh bisa? Ya. Tindakan nyata untuk membantu orang lain. Tindakan nyata untuk membantu orang lain. Sekarang Ibu kasih cerita tentang sikap ibadah dan pelayanan dalam kitab 1 Samuel. Cari 1 Samuel. Baca mau cerita tentang Samuel ini. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 10. 10, dengar. Dengan judul Tuhan memanggil Samuel. Ya, ini. Tuhan memanggil Samuel. Dengar, Ibu baca. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya, matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Tuhan. Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku, Bapa. Engkau memanggil aku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur.
Sekali lagi Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Bangun dan pergi menemui Eli. Dia berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Tetapi Eli lagi berkata, aku tidak memanggilmu. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, ini aku Bapa, karena engkau memanggilku. Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel pergi dan berbaring di tempat tidur. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berfirmanlah sebab hamba-Mu ini mendengar. Firman Tuhan kepada Samuel, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengar akan mendenging telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegahnya. Sebab itu aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan ataupun kurban sajian untuk selamanya. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitakan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel. Samuel, anakku. Jawab Samuel, iya Bapa. Kata Eli, apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankan kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satupun dari firman yang disampaikannya gugur. Seluruh Israel dan sampai Batsheba mengetahui bahwa Samuel telah menjadi nabi Tuhan yang terpercaya. Seterusnya Tuhan menampakkan diri lagi di Shilo. Tuhan menyatakan diri di Shilo kepada Samuel melalui firman Tuhan. Perkataan Samuel pun sampai ke seluruh Israel. Jadi ayat Alkitab ini menceritakan tentang Samuel dipanggil oleh siapa? Oleh Tuhan. Berapa kali ini Tuhan dapat panggil dalam mimpi pada Samuel? Berapa kali? 3 kali. Ini Samuel sementara tidur, dia dengar suara, dia panggil Samuel, Samuel. Dia pikir yang memanggil saat itu siapa? Imam siapa? Eli. Dia pikir kepada Eli, ini aku Bapa, engkau memanggil aku. Kemudian Eli menjawab, tidak, aku tidak memanggilmu, pergilah tidur. Sampai ketiga kali Eli lagi Samuel pergi ke Eli.
ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel, Eli sudah tahu bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Kemudian Eli berkata, kalau ada lagi suara memanggil namamu, katakanlah, ini aku Tuhan. Jadi ini aku Tuhan. Itu yang dikatakan Eli. Tuhan menyatakan mimpi kepada Eli tentang apa? Ini anak-anak Eli yang sudah jauh dari Tuhan. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi dia bilang, Pak Samuel, ini anak-anak Eli so bikin tuh kita tidak suka tuh perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Tetapi Eli tidak mempedulikan. Kemudian di pagi hari setelah bangun, ini Eli bertanya, apa tuh Tuhan dah bilang tadi malam pangana? Ini Samuel kan takut-takut, dia takut mau bilang apa tuh Tuhan dah bilang. Tapi karena dia takut akan Tuhan, dia itu sikapnya jujur, dia menceritakan apa yang dikatakan Tuhan tentang anak-anak Eli. Jadi, orang bisa simpulkan di sini bahwa Samuel ini anak yang apa? Taat dan setia kepada Tuhan. Jadi itulah cerita Alkitab tentang Samuel. Sekarang, Diano. Sekarang, Ibu mau tanya. Diano. Karena Diano tuh dapat kira sekali. Tadi dalam pembacaan tadi siapa tuh tokoh dalam cerita itu? Siapa dia? Ayo, siapa? Tiano. Iya, Samuel. Jadi tokoh dalam pembacaan Alkitab dalam cerita tadi tentang Samuel, tentang Tuhan memanggil Samuel. Jadi sekarang Ibu so bilang apa dia itu tadi, Ibu so terangkan tentang pengertian ibadah, tentang melayani, contoh-contoh apa? Contoh-contoh sikap taat dan tekun. Sekarang Ibu mau bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu mau bagi lembar kerja. Jadi jawab di kertas. Setelah selesai kalian berdiskusi, datang bawa ke Ibu. Kelompok 1. Ini jawab sini jawab. Kelompok 2, Desko dan teman-teman. Kelompok 3, Mentari, berikan contoh melayani di rumah dan melayani di sekolah. Melayani sekolah, melayani di rumah. Ya sama-sama deh kat sini tuh apa Mentari supaya ada ingatan dan berkelompok. Saya sekarang silakan. Sana sini berkelompok sini. Paman di sini tuh apa? Kursi nulis yang ada di sini supaya satu. Ibu kasih berapa menit? 15 menit. Oh 10 menit. Terlalu lama kan 15 menit. Berikan contoh perbuatan melayani sesama di rumah dan di sekolah. Melayani di rumah adalah Sudah, silakan jawab. laki-laki di sini. Buat contoh sikap taat dan tekun. Berunding.
dulu aja. Pakai buku. Apa? Hijau dulu di lembar kertas masing-masing. Dibuka 10 menit. 3 menit. Cepat jawab. Cepat jawab. Sudah? Sudah? Cepat jawab. Tinggal 5 menit. Cesko sudah? Ayo bersama-sama. Sesama orang Rajin dan tekun berdoa. Sudah? Siapa yang kelompok yang sudah selesai? saya. Sudah? Kinan sudah? Sekarang kelompok 1 sudah. Kelompok 2 nanti ibu panggil. Sana dulu. Nanti setelah itu kelompok 3. Setelah senyaring ya. Dengar teman-teman yang lain, dengar tuh soal. Ayo, dengan dia jawaban. Kelompok 3 jawaban. Soal dulu baru dengar tuh. Ya. Berikan contoh perbuatan melayani sesama di rumah dan di sekolah. Melayani di rumah, melayani kedua orang tua. Melayani di sekolah, melayani sesama teman. Ya. Tepuk tangan untuk hasil dari kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Saya nyaring, kasihnya dibayar dong teman-teman. Arti melayani adalah tindakan nyata berbagi sesama yang membutuhkan. Ya, silakan dulu tepuk tangan. Sekarang kelompok 1. Sini bentar ya hasilnya. Kelompok 1, silakan. Apa tuh baca soal? Sebutkan 2 contoh sikap taat dan tekun beribadah. Ya. Taat melakukan perintah Tuhan. Tidak rajin dan tekun berdoa. Ya, tepuk tangan untuk hasil dari kelompok 1. Jadi semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Ya, jadi pelajaran hari ini untuk pertemuan kali ini sudah sampai di sini saja. Nanti lanjut di hari berikutnya, di jam pelajaran agama berikutnya. Sekarang sebelum itu, Cesko pimpin doa sini. Iya, doa untuk. Berdiri semua. Tanganku ada 2. 1, 2, 3. Sikap berdoa. Mana sikap berdoa? Amin. Silakan duduk.